Jadi memang awalnya cuma main-main. Kalau nggak salah itu 2004 memang sudah aktif di apa YouTube. Ya saya juga melihat apa dari 6 bulan konten. saat 2023 itu. Ya, karena saya melihat dari yang pro atau apa istilahnya yang sudah duluan, intinya konsisten. Jadi yang pertama itu konsisten. Nah, alhamdulillah 6 bulan karena rutin, konsisten dan langsung monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anugrah Begi Gobel dalam Satu Meja. Satu Meja adalah wahana bagi kami, saya dan kru, untuk memberikan ruang pada segenap anak bangsa dan atau anak daerah untuk menyampaikan pencapaian mereka lewat platform yang tersedia. Pencapaian mereka nanti bagi Satu Meja adalah inspirasi yang boleh ditiru atau diaplikasikan dalam bidang yang lain atau bidang yang sama. Mereka yang kami hadirkan tidak melulu kaum pesohor, yakni para pejabat, tokoh politik, atau tokoh entertainment. Tapi juga orang dalam tanda petik, orang biasa, namun kiprah mereka patut ditiru dan diapresiasi. Ini bicara tentang konsistensi, tentang daya juang, dan tentang daya tahan atau endurance. Kali ini kita akan membahas topik tentang cuan dari dunia maya. Guna menyelami topik yang saya kemukakan tersebut, sudah hadir narasumber kami, Bung Yasin Kobandaha. Ya. Selamat datang di Satu Meja. Ya, terima kasih. Namun sebelum memperkenalkan atau mewawancarai narasumber untuk keberlangsungan channel ini, di penyebar luasan informasi dan sebagainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Satu Meja. Nah, Bung Yasin, pertama tentu terima kasih kami sampaikan sudah hadir memenuhi undangan kami. Bisa dong diceritakan pekerjaan atau profesi rutin Anda? Karena Bung Yasin ini untuk kaum apa ya, kaum Facebooker gitu, atau yang menyenangi sepak bola itu tahu namanya Yasin Kobandaha. Tapi mungkin yang tidak terlalu menyelami Facebook atau yang tidak hobi sepak bola, siapa Yasin ini? Tadi di bagian awal saya sampaikan bahwa Satu Meja memberikan ruang bagi siapapun, khususnya anak muda, yang mereka bergiat di bidang mereka masing-masing dan mereka konsisten, dan salah satu tokoh yang kami pilih adalah Bung Yasin. Boleh cerita Anda sehari-hari apa pekerjaan Anda? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Egi Ya, bersama dengan sama-sama. tim. Alhamdulillah ini merupakan bagi saya ini undangan yang pertama kalinya karena Oh, gitu. luar biasa. Selama ini memang saya punya rencana untuk melakukan atau membuat kegiatan seperti ini tapi belum pernah terlaksana karena ya begitulah Iya. banyak kesibukan. Dan memang sebelumnya saya ini sebagai ASN Oke, ya di ASN. rumah sakit Di Kota rumah Mobagu. sakit. Ya, Oke. hari-hari sebagai perawat namun basicnya itu Kak perawat. Tapi Mhm. sekarang masih di kantor. Nah, Oke. selanjutnya ya mungkin banyak yang kenal, terlebih khusus yang suka nonton atau hobi bola pasti untuk bola Mongondo Raya dan Iya. Sulut. Saya juga pertama kaget karena ada yang bilang oh ini yang Yasin Kobanda yang di Facebook suka live streaming, suka upload Facebook. Saya juga pertama rasa aneh karena langsung dibilang oh ini konten kreator. Padahal bagi saya itu eh, hal yang baru. Jadi awalnya memang masih gimana ya? Pokoknya masih aneh kedengaran. Tapi lama-lama alhamdulillah sudah mulai terbiasa dengan panggilan atau orang bilang konten kreator bola itu. Tapi hari-hari itu adalah
ASN di pemerintah Kota Ya, Pekanbaru. Kalau apa ya, keahlian itu di perawat, tapi ya, sekarang bertugas di dinas kesehatan. ya dinas kesehatan tapi di rumah sakit. Oh, di rumah Ya, sakit. rumah sakit Oh, Pegundean. hmm, di rumah sakit. Mungkin ada jabatan apa begitu di rumah sakit? Ya, barusan alhamdulillah dipercayakan oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hmm. bulan Maret dilantik, dipercayakan Maret sebagai, barusan. ya barusan, Berarti baru berapa bulan lalu? ya sebagai Oke. Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Etika Keperawatan. Kasih pengembangan mutu dan etika Keperawatan. keperawatan. Ya. Nah, tanggung jawab Bung Yasin itu antara lain apa? Berarti apakah soal apa ya, upgrade perawat atau apa seperti Ya, itu? jadi lebih fokus ke kayak di diklat Oke. untuk SDM-nya di rumah Oke. sakit, tapi lebih khusus ke tenaga perawat dan bidan. Tenaga perawat Ya, dan bidan. Jadi sekali lagi Bung Yasin ini ASN pemerintah kota yang sekarang bertugas di rumah sakit ya, ya. Tapi saya kira ya, sebagai ASN untuk orang yang sudah mengenal Anda itu ternyata ASN. Nah, orang itu tadi ya. yang disampaikan lebih mengenal sebagai konten kreator. Nah, itu boleh cerita, boleh spill satu meja mulai kapan itu startnya? Oke. Jadi kalau untuk lebih fokus ke Facebook ini kan untuk monetisasi konten itu Kak sejak 2022 akhir kalau nggak salah. Akhir Itu 2020. dari Facebook yang biasa Oke. beralih ke mode profesional itu yang Facebook Pro. Iya. Nah, itu belum sih. Kalau untuk Facebook sendiri, saya punya akun Facebook sejak 2009. Hmm. Masih kuliah waktu itu, saya Iya. sudah punya akun di Facebook 2009. Tapi untuk Facebook Pro kan 2022. Nah, kalau mulai aktif itu sejak 2023 hingga 2023. sekarang. Oke. 2023. Nah, apa yang memotivasi Anda, Bung Yasin, untuk tanda petik main di situ? Apakah memang karena sudah mendapatkan info, oh ini ada cuannya di situ, Iya. seperti apa, atau memang sekedar ini saya ingin apa karena saya ingin menyalurkan bakat. Kalau sepak bola hobi, Iya, oke. hobi juga. Eh, menyalurkan sepak bola sambil live, mungkin boleh boleh cerita ke satu meja tuh seperti apa? Memang motivasi cuan tuh seperti apa? Jadi memang awalnya cuman main-main. Oke. Karena memang dari dulu sejak 2000, kalau nggak salah itu 2004, memang sudah aktif di apa YouTube. Waktu itu Oke. masih YouTube kan mulai viral. Kebanyakan waktu itu kan YouTube, untuk Facebook ini masih kurang untuk yang pengguna Facebook. Nah, ketika Facebook Pro sudah muncul 2022 dan 2023 saya coba main-main, dan alhamdulillah apa namanya, interaksi mulai banyak dan langsung monetisasi, karena saya lihat memang ternyata tidak gampang untuk mendapatkan monetisasi ini Kak. Dan alhamdulillah berjalan sekitar 6 bulan karena rutin. Ya, saya juga melihat apa dari 6 bulan konten. saat 2023 itu. Iya, Oke. karena saya melihat dari yang pro-pro atau apa istilahnya yang sudah duluan, Iya. itu memang katanya, dan saya sempat baca juga, agar cepat monetisasi itu harus intinya konsisten. Jadi yang pertama itu konsisten, minimal dalam sehari itu harus ada uploadan 5 reels atau 5 foto. Pokoknya intinya harus selalu ada. Nah, alhamdulillah 6 bulan karena rutin, konsisten, dan langsung monetisasi. Dan kebetulan Berapa waktu itu? Boleh spill. sebenarnya sih
Ya, Kan ini bukan soal besar kecil, tapi ini sudah mulai. ya. Pertama sih karena pas sudah mulai monet itu gaji pertama terus terang berkisar di $186. 186 kali berapa kurs waktu itu? Sudah 16 Ya, atau? masih 16.000. Oke. Jadi Jadi kali Jo. ya, Kali saja pokoknya 18. jadi itu pertama. Dan kebetulan waktu itu lagi viral, lagi booming, lagi marak-maraknya pertandingan Tarkam itu di Wali Kota Cup. Ya, Wali Kota Cup yang di Poyowa. Yani Poyo ya. Nah, Saya memang mulai melihat Anda juga saat itu. Oh, yang sana mungkin. nah, itu kalau nggak salah Kak, 2024 ya? 23. Oh, 23. 23, iya 23. Ya, 23 ya. 2023. Nah, sesudah itu karena sudah mulai menerima memang awalnya cuma Sorry, 2024. 24. Kalau 2023 yang Wali Kota Cup yang di Matali. Oh iya, berarti itu. Nah, karena pas lagi top-topnya Wali Kota Cup itu yang di Poyowa Besar 2 Ya. dan alhamdulillah banyak peminat dan kayak kita tahu sendiri bahwa luar biasa antusias dari masyarakat Bolmong Raya khususnya dan umumnya di Sulut tentang bola ini dan Iya. mulai situlah mungkin teman-teman yang dari luar mulai mengenal saya itu. Oke. Iya, jadi sebelum kita lanjut sekali lagi jangan lupa like, komen dan subscribe. Nah, Bu Yasin begini. Nah, eh, dari konsistensi Anda kemudian eh, apa ya bisa dibilang juga kerja-kerja Ya. kerja-kerja konten kreator Anda, ya tentu tentu kan tidak sesederhana itu, ada pengorbanan. Kalau bicara live tentu ada ya ada pulsa data lah Iya, iya. begitu. Kalau ada Tarkam yang di luar Kota Ombagu, misalnya di Bolsel, di Boltim, tentu kan ada ongkos operasional paling tidak ada eh, biaya bahan bakar dan Iya. sebagainya. Ya tentu ada pengorbanan. Ada itu. Kalau ada kemudian apakah itu membebani atau eh, ini memang saya harus kejar ada pengorbanan untuk mau dapatkan sesuatu. Boleh boleh bagi cerita ke kita satu meja. Oke, jadi memang terkait dengan itu pastinya satu kegiatan atau profesi atau hobi kita memang pastinya tetap ada hal-hal yang harus butuh pengorbanan. Oke. Nah, memang terkait dengan dunia konten kreator ini Kak, banyak hal-hal ada hal-hal juga yang memang diantaranya pertama itu ketika final terus digelarnya bukan di hari libur. Nah, itu saya harus Ya, itu kan. Oke. jadi memang harus pertama minta izin. Kemudian yang kedua kalau untuk apa ya? Kalau misalnya di kemarin waktu 2024 kalau nggak salah atau 2025 itu di Mobuya itu kayak bawa kendaraan terus kayak gitu tahu sendiri kan jalan di situ medannya luar biasa memang. Ya. Ya, jadi memang ada cerita lucu waktu ke Mobuya. Awalnya saya kira itu di sini kan nggak hujan di Kota Mobagu. Nah, ketika di sana ternyata hujan. Pas di jalan itu saya bawa jaket mantel ini. Mantel biasa. Jas hujan. Oh, jas hujan. Ternyata yang di bagian bawah itu bocor. Makanya pas buka sampai di lapangan memang basah memang basah-basah memang. Iya. Terus enggak bawa baju sama sekali lagi. Jadi kebetulan teman di sana ada kasih pinjam baju kering. Kemudian kalau ini uang transport kan pasti akan kayak di ini. Kemarin di Mobuya juga ada tim-tim atau ada juga dari panitia. Oke. Terus terang mereka kasih uang transport. Dan ada juga baru 2 tahun lalu itu di Tanamon Utara. Memang kita nggak minta sih. Tapi pas pulang, karena terus terang tujuan saya sendiri itu Kak untuk
selain untuk monetisasi. iya, bukan kan itu udah monetisasi. Selain untuk menghibur masyarakat Oke. Bolmong Raya atau umumnya Sulawesi Utara, memang cuman untuk dapat konten. Oke. Tapi alhamdulillah pas pulang barusan di Tanamon Utara itu dapat amplop dari panitia. Padahal dapat tidak benefit mengharapkan. lain. Ya, itu. Terhadap yang apa ya, yang konten-konten lah begitu. Nah, apakah khusus sepak bola atau mungkin ada hal-hal lain yang menarik, misalnya di dunia medis, atau memang Bung Yasin cuman mengonsentrasikan, menghususkan di sepak bola? Ya. Jadi memang ke awalnya konten itu random. Tapi ketika saya baca dan pelajari, ternyata kita harus ada passion. Oke. Jadi misalnya Iya. lebih ke sepak bola. Jadi makanya saya pilih untuk karena hobi juga. Bukan berarti saya jago main bola, tapi karena hobi. Jadi saya putuskan ya lanjut aja di sepak bola. Iya. Di turnamen-turnamen Ya. gitu ya. Sejauh ini yang paling jauh itu di mana? Kan Ya. mau pantau tuh ada turnamen di Boltim, di mungkin di Minsel. Sejauh ini yang paling jauh itu di mana? Sampai sekarang paling jauh di mana ya? Di Bitung atau di Oh ya, Pangihe? paling jauh sekarang masih di Bitung. Di Bitung. Yang Youth Campus 2 tahun lalu apa tahun lalu itu kalau nggak salah Kak. Itu yang paling jauh sekarang di Bitung. Tapi itu pun cuman 2 kali. Jadi waktu 8 besar, terus yang terakhir final. Itu cuma 2 kali karena jarak tempuhnya atau karena bertabrakan dengan hari kerja tugas utama ya, sebagai hari yang memang tidak bisa sama sekali untuk keluar. Tidak bisa untuk minta izin. Kembali ke konten inti. Boleh spill itu ya kan 2023 ke 24, 25. So dapat apa saja? Ya, memang kalau masalah cuan, ya ini jujur saya ya Kak. Jadi memang kalau untuk cuan awalnya ya saya ini sudah dapat berapa? Awalnya memang masih lumayan bagus, kayak yang pertama saya bilang tadi main di 180-an dolar per satu konten. Bukan, jadi itu ada akumulasi Kak. Jadi total hitungannya 1 bulan. 1 bulan. Ya. 1 bulan berapa tadi? 80 ya. Ya. 180. Itu yang paling tinggi, itu awal-awal. Nah, itu untuk hitungan 1 bulan. Kemudian lama kelamaan itu mulai turun, mungkin karena faktor mulai banyak yang akun dimonetisasi, mulai banyaknya konten kreator. Makanya itu dulu kalau ada yang viral atau FYP itu dalam satu video itu bisa dibayar. Kalau tayangan misalnya 1 juta itu Kak bisa sampai 50 hingga 100 dolar. Satu video. Ya. Satu konten. Ya, satu konten. Tapi sekarang ini barusan ada yang FYP tapi memang pemasukannya di satu video itu meskipun FYP 1 juta tayangan itu cuman main di 5 dolar memang. Jadi memang sudah beda sama yang dulu-dulu, dari yang banyak sekarang memang sudah menurun. Itu sejak kapan kecenderungan dia menurun? Kan tadi 2023, 24, mungkin 25, 26. Itu ya pertengahan. Jadi itu turun mulai pertengahan 2025 hingga sekarang. Karena memang banyak sharing juga dengan teman-teman, semua keluhan memang masalah cuan itu agak masih menurun sekarang. Memang turun jauh memang. Nah, tapi Anda tetap, karena mungkin passion ya, Anda tetap akan melakukan itu atau seperti apa? Nah, karena memang
hobi Kak. Oke. Jadi dulunya memang target saya bukan karena cuan, Iya, tapi memang jujur saja memang tetap namanya manusia tetap butuh uang. iya. Nah, tapi karena memang hobi, jadi ya tetap jalanin aja dulu. Hmm. Yang penting Artinya, intinya untuk menghibur lah. artinya ya kalaupun ada itu bonus lah Ya bagi. bonus bagi Hmm. kita. Nah, terhadap artinya ini aktivitas yang juga eh, tidak main-main. Kenapa saya bilang tidak main-main? Karena konsisten dilakukan sejak 2002, bahkan sebelum Ya, 2023 kan, sampai sekarang. No, eh, mungkin ada apa pesan yang ingin disampaikan ke rekan-rekan yang mungkin baru baru mau bergabung. bergabung sebagai konten Oh, kreator atau eh, apa yang kebetulan ada profesi ya, yang di ASN, entah di dinas kesehatan atau di mana, tapi juga ada passion di situ atau memang ada motivasi tambahan untuk dapat cuan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk mendorong supaya kalau kita konsisten di satu bidang, maka selain kepuasan ada bonus-bonus lain ya. kira-kira. Mungkin Oh, ada iya. yang ingin disampaikan. Jadi kalau dari saya Kak intinya kalau mau mulai pokoknya belum ada kata terlambat karena zaman sekarang pokoknya tidak akan pernah hilang untuk kan era digital. Iya, Jadi pasti selalu ada apa tetap perlu dengan informasi-informasi iya. masyarakat dan apapun itu intinya kita harus fokuskan dulu passion kita itu apa. Itu yang Hmm, pertama. Nah, kalau saya bola jadi intinya bola karena saya sudah coba kemarin karena biasa di konten bola ya, terus coba dengan kegiatan hari-hari memang perbandingannya jauh sekali tuh Kak. jauh. Misalnya ada BIMTEK yang kita Ya, Anda ikuti, kemudian di-upload itu di-upload tapi atau memang penayangannya itu jauh. jauh. Perbandingannya 1:10 itu Kak. Heeh. Jadi Atau ada kalau kegiatan pemerintah. ya saya coba upload itu tapi memang turun. Kecuali ada juga tambahan selain di sepak bola ya, saya ada diselingi dengan misalnya ada informasi-informasi. Oke. Nah, itu memang banyak juga yang tertarik dengan Hmm. info-info yang terupdate itu. Info apa? Pokoknya baik Kegiatan pemerintah ya, atau kegiatan bakal ada event, event terutama yang menghadirkan artis atau menghadirkan eh, ulama, itu seperti apa? Info seperti apa yang ya pokoknya info-info seputar apa yang berita sedang viral, oke, yang sedang oke, hangat di Kota Mobagu atau di Sulut, oke, pasti itu banyak penayangan itu. pelayanan. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama konsisten, kemudian tentukan passion kita apa, Iya, dan pokoknya harus selalu update itu. walaupun disertai dengan katakanlah sedikit pengorbanan ya Ya kira-kira harus begitu. ada pengorbanan Ah, pastinya. iya, iya. Jadi saya kira menarik sekali lagi Bung Yasin, keberadaan Anda, konsistensi Anda menjadi sesuatu yang menarik bagi satu meja dan bisa menjadi inspirasi. Itu tadi soal konsistensi, soal pengorbanan Anda. Sekali lagi kami merasa bersyukur bisa menghadirkan Anda berada di sini di satu meja. Eh, Kru satu meja mengharapkan di masa depan Anda tetap konsisten, termasuk juga eh, tidak abai, tidak lalai menjalankan fungsi utama Ya, sebagai ASN, tapi juga karena Anda adalah salah satu role model, panutan dari dunia konten kreator ya. Tentu kami mengharapkan, mendoakan kesuksesan Anda di masa depan. Selain juga konsistensi Anda itu karena itu tadi Anda adalah role model. Jadi sebelum berpisah sekali lagi untuk kelancaran, untuk
berlangsungnya terus-menerus Satu Meja, jangan lupa like, komen, dan subscribe Satu Meja. Demikian, Syukur Manto. Ya, Sekali sama-sama. lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iri Satu Meja.